A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Wa qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sujud kita, ruku kita, semuanya menjadilah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan dan curahkan kehadiran baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikut sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diakui sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas di subuh kali ini adalah salat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tentunya dengan tujuan yang pertama adalah untuk membahagiakan manusia atau memuliakan manusia. Walaqad karrama bani Adam. Ya, Allah ingin memuliakan manusia. Jika diciptakan, maka manusia, seluruh para malaikat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Begitu mulianya manusia, baru diciptakan sudah mendapatkan kedudukan yang begitu luar biasa. Setelah itu disuruh masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan manusia dan membahagiakan manusia. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita dengan orang-orang lain, orang kufar, adalah sujudnya. Kalau kita mau diakui sebagai umatnya baginda Rasul, maka buktikan itu dengan sujud kita. Iblis itu luar biasa, makhluk ciptaan Allah yang sebelum manusia dia mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Bahkan iblis levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan para malaikat. Namun ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka dia menjadi makhluk yang paling terhina. Begitu juga dengan kita. Apabila kita tidak ingin sujud, maka itu adalah kemungkaran yang paling besar. Kemungkaran yang paling besar ketika kita tidak mau sujud. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu luar biasa. Allah hanya minta cukup diganti dengan sujud saja. Salat 5 waktu, kewajiban yang memang mesti kita lakukan. Kalau memang benar-benar dianggap sebuah kebutuhan, maka tidak akan pernah meninggalkannya. Saya pernah mengajarkan dengan jamaah di depan rumah itu, apa alasan orang tidak melaksanakan sholat? Alasan tidak hafal bacaan, cukup jadi makmum, ikuti saja gerakan imam, selesai. Penting dia berniat sholat, bermakmum. Berapa lama kita untuk sholat? Paling lama hanya 5 menit, tidak lebih dari itu.
hanya sebentar. Tapi memang kitanya saja yang memang tidak mau meluangkan waktu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, salat itu, dari salat ke salat itu adalah pensucian jiwa kita, pensucian diri kita dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang kita lakukan, Allah akan menghapus dosa dari Isya sampai ke subuh. Zuhur nanti yang kita lakukan, Allah akan menghapus dosa kita dari subuh sampai ke zuhur. Asyar yang kita lakukan, Allah akan menghapus dosa kita dari zuhur ke asyar. Begitu juga dengan maghrib, Allah akan menghapus dosa dari asyar sampai ke maghrib. Artinya apa? 5 siklus sholat itu semuanya memberikan pengampunan kepada kita semua. Tentunya bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Mungkin ya melihat sesuatu yang tidak baik, mendengarkan sesuatu yang tidak baik, mencela dan lain sebagainya, semuanya dihapus. Maka kata Nabi, bagaimana mungkin kamu tidak bersih kalau seandainya di depan rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sebanyak 5 kali sehari. Nah, begitulah perumpamaan sholat yang kita lakukan dari sholat ke sholat, sholat ke sholat itu mensucikan diri kita dari dosa-dosa kita. Apalagi ditambah kita dengan memperbanyak sujud yang lain, sholat-sholat sunnah rawatib, tambah lagi dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu adalah zikir. Sebaik-baik zikir adalah sholat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat juga tentunya sebagai apa? Sebagai benteng kita, benteng dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk sholat, bagaimana kehidupan kita dari hari ke hari hanya sibuk mengurusi dunia saja, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengusir Nabi Adam, menurunkan Nabi Adam ke dunia ini, Allah bukan tidak ingin untuk kembali lagi, kita disuruh untuk bisa kembali lagi ke dalam surganya Allah. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah ingin kita ini bisa kembali lagi, karena kita bukan makhluk bumi, asal kita adalah di surganya Allah. Ketika pertama diciptakan, kita di surganya Allah, dan Allah ingin kita kembali lagi ke surga. Allah kasih pedoman Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk supaya bisa kembali lagi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Imran itu, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bersegeralah kalian mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kalian akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Artinya apa? Allah sayang dengan kita, Allah ingin kita kembali lagi ke tempat kita asal, yaitu surganya Allah. Tapi manusia banyak yang tidak mau kembali, memilih jalan yang lain, yang itu berapa kali banyak disinggung Allah di dalam Al-Quran. Suruh milih yang baik, malah memilih yang buruk. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sholat ini memang berat ketika kita tidak biasa melakukan. Contoh subuh ini saja, asyiknya kita tidur, suasana dingin, sejuk. Kalau di sini mungkin tidak terlalu sejuk. Bayangkan kalau kita tinggal di Sindang Kelingi atau di Semende. Saya pernah tinggal di Semende 1 minggu, Masya Allah, airnya itu sama seperti air kulkas. Jadi wudhu itu kencang semua muka. Kalau bukan karena iman, tidak akan mungkin bangkit lalu berwudhu untuk sholat pada suasana yang dinginnya luar biasa. Tapi karena memang sudah kebiasaan kita, maka itu bukan sebuah beban, tapi sebuah kebutuhan kita. Nah, orang yang baik itu adalah menjadikan sholat itu sebuah kebutuhan,
Dia tidak akan tenang ketika belum melakukan sholat. Lupa sholat isya misalkan, tertidur. Dia tidak akan bisa tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Nah itu luar biasa. Subuh, saking capeknya malam, tertidur, tahu-tahu siang. Apakah kita tidak melaksanakan subuh? Tetap harus melaksanakan subuh. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dari sholat itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berani bersolat, melaksanakan sholat, maka barulah kita diperintahkan untuk berkurban. Sujud dulu, mengakui dulu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbun Allah, sebagai Tuhan kita semua. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruhlah anakmu untuk melaksanakan sholat sedari kecil. Kadang-kadang kita sayang, wah dia masih tidur pulas, oh dibangunin kasihan. Oh, tidak ada istilah kasihan. Coba bayangkan kalau mau membanguni anak untuk sholat itu, bayangkan, anggap saja dia sudah berada di tepi jurang neraka, maka kewajiban kita untuk menyelamatkannya. Seberapa besar derita dia harus bangun dibandingkan ketika dia nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu ada dalam pikiran kita, tidak ada istilah kasihan ketika membangunkan anak untuk melaksanakan sholat. Masalahnya kebanyakan masih khawatir, biarlah dia masih tidur, nanti saja. Nah, ini bahaya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu membuat akhirnya anak kita itu merasa terbiasa tidak ditegur untuk sholat. Maka harus tega untuk membangunkan dia. Ya walaupun mungkin sambil menjam dia berjalan, nggak apa-apa, tarik, bawa ke masjid. Sama sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa. Kalau kita merasa kasihan, wah bahaya. Satu pernah dibilang, oh kamu kejam nian, oh, anak badannya kecil, lesu katanya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan sekarang udah terbiasa puasa, bahkan nanya kapan puasa. Kenapa? Dia sudah merasakan nikmatnya orang berpuasa. Apa yang dikatakan Nabi, kenikmatan orang berpuasa itu ada dua. Pertama adalah ketika berbuka, yang kedua adalah nanti ketika menghadap Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting buat kita untuk melakukan hal tersebut, baik sholat maupun puasa, sedari dini kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait sholat, banyak di antara kita ini kadang-kadang sholat hanya ikut saja, lalu tidak pernah mendalami. Saya tuh pernah melihat orang sholat, kayaknya bagus bro, mantap, gerakannya bagus. Ketika ditanya apa doa rukuknya, apa duduk di antara dua sujudnya, tidak paham. Kenapa? Memang jarang sekarang itu banyak TPA tidak lagi mengajarkan cara sholat, hanya ngaji saja tapi sholatnya tidak diajarkan. Nah, penting buat kita untuk mengajarkan sholat yang benar, dan perlu kita koreksi. Sekali-sekali kita panggil anak kita, coba nak, apa bacaan tahiyatnya, coba bacaan duduk di antara sujudnya. Untuk apa? Mengecek apakah memang sudah benar atau salah. Kenapa? Karena tanggung jawab kita itu, kalau salah bahaya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat kalau kita memang sudah nikmat, maka tidak akan merasa menjadi beban dan akan begitu luar biasanya. Nah, sholat subuh misalkan yang kita lakukan ini, apa kata di antara beberapa kitab mengatakan subuh itu adalah syukur kita karena apa? Terbebas dari kegelapan, syukur kita karena atas nikmat cahaya di siang hari. Jadi subuh yang kita lakukan ini
itu adalah syukur kita. Apa? Karena kita terbebas dari kegelapan. Karena Allah masih bangkitkan kita dalam keadaan hidup. Karena tidur itu adalah mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Jadi tidur itu adalah kematian. Maka subuh yang kita lakukan ini adalah bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Untuk bisa bangun kembali, bisa melihat matahari nantinya. Tuh. Lalu salat zuhur yang 4 rakaat itu 4 rakaat memiliki apa? Berkaitan dengan manifestasi rasa syukur kita. Syukurnya Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena yang telah memberikan tebusan Ismail, hilangnya duka cita Ismail, munculnya domba tebusan setelah diterimanya kurban yang dipersembahkan. Itu salat zuhur. Jadi syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat asar 4 rakaat yang kita lakukan itu apa? Masing-masing memiliki keterkaitan dengan apa? Manifestasi syukurnya Nabi Yunus, yaitu apa? Kenapa? Terbebas dari kesalahan yang diperbuatnya, kebebasan dari kegelapan, kebebasan dari samudra, dan kebebasan dari gelapnya malam. Kalau beliau dibuang ke tengah lautan, kenapa? Karena meninggalkan umatnya. Maka apa doanya Nabi Yunus itu? Rabbi ja'alni Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu salat maghrib. Salat maghrib yang kita lakukan 3 rakaat. Masing-masing apa? Memiliki rasa syukur kita. Syukurnya Nabi Isa atas 3 hal, yaitu kesuksesannya menegaskan ketuhanan dirinya. Jadi yang menyanggal orang-orang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kedua, kesuksesan menyangkal tuduhan bahwa ibunya melakukan zina, dan kesuksesan menyerukan bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Itu makna dari salat maghrib yang kita lakukan. Nah, salat Isya yang 4 rakaat masing-masing dikaitkan dengan manifestasi rasa syukur Nabi Musa atas 4 hal. Apa? Menghilangkan kegelisahannya, kehilangan kegelisahan istrinya, hilangnya kembali. Dan kemudian keraguan Fir'aun atas kemunculan Nabi Isa dan hilangnya keraguan anak turun Fir'aun bahwa Nabi Musa masih hidup dan berdakwah di jalan Allah. Artinya apa? Dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya memiliki makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang saat ini menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat. Apalagi kita di tempat negara yang lebih aman. Maka kita tuh berpikir gini, bagaimana orang tidak mau sholat? Dikasih tempat yang nyaman, dikasih tempat yang cukup, makanan melimpah, air melimpah. Orang yang hidup dalam kesusahan saja mereka masih mau sholat. Kita dalam kecukupan tidak mau sujud kepada Allah. Sebuah keingkaran yang paling besar adalah ketika kita tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, memang kondisi lagi demam. Jadi mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan ibadah sholat ini sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sholat kita menjadi penghapus dosa kita dari waktu ke waktu, dan mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berpikir sholat ini sebuah beban, tapi jadikanlah sebagai kebutuhan kita, karena sejatinya kita butuh dengan Allah dan kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa merasakan nikmatnya Isra wal Mi'raj, tapi apa kata Nabi? Aku diberikan kenikmatan untuk bisa Isra wal Mi'raj. Kalian pun ada ditinggalkan kebaikan dari Isra wal Mi'raj itu. Kapan itu? Ketika tahiyat.
Maka ketika tahiyat itu haruslah hati-hati, jangan sampai mengingat selain hanya Allah. Karena tahiyat itu adalah dialog antara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahiyatulillah, assalatu wassalamu ala tahiyatulillah, assalatu wassalam. Jadi lupa aja ya. At-tahiyat itulah dialog antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu diabadikan, ditinggalkan untuk umatnya seperti kita ini. Maka ketika tahiyat jangan sekali-sekali mengingat yang lain. Kemudian yang tidak boleh sampai mengingat yang lain adalah ketika sujud. Ketika sujud itu jangan sampai ada ingatan kita terhadap selain hanya Allah. Kenapa? Karena dosanya ketika orang sujud mengingat selain hanya Allah itu, kalau diberikan kepada satu kampung, habislah satu kampung itu terbakar semua. Dosanya orang yang sujud tapi tidak mengingat Allah. Jadi ada tempat-tempat yang paling harus kita jaga. Pertama, ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika Fatihah. Fatihah itu dialog kita dengan Allah. Dalam hadis qudsi kan itu adalah dialog. Kemudian ruku, sujud, tahiyat. Nah, kalau beberapa tempat ini kita bisa jaga, insya Allah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang tadi takbiratul ihram sudah jauh tidak mengingat Allah, Fatihah, nah ini apalagi nanti sebentar lagi puasa ya. Kadang-kadang orang baca Fatihah pengen apa? Cepet-cepetan saja ya. Ada juga yang bertanya, gimana Pak Ustadz kalau kita sholat imamnya cepat sekali baca Fatihah, saya belum selesai dia sudah ruku, gak usah pusing, ruku saja. Tapi Fatihahku belum selesai. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Justru ketika kita menyelesaikan Fatihah lalu tidak ikut ruku bersama imam, kita tidak dianggap berjamaah. Maka tidak bolehlah antara makmum terlalu jauh dengan imam ketika sholat. Nah, tak kalah pentingnya juga kita harus memahami bagaimana posisi makmum dan imam. Menjadi makmum itu harus memahami juga kewajiban-kewajiban makmum. Ketika imam lupa, makanya orang-orang tiga di belakang imam itu wajib bisa menggantikan imam, mengetahui kode kalau imam batal. Kalau tidak, nah itu bisa bahaya. Kemudian siap-siap kalau imam rubuh, dia harus siap untuk mengambilnya. Mungkin di sini belum pernah terjadi. Atau tempat saya itu pernah terjadi. Imamnya jatuh. Imam jatuh, ambil, taruh, lanjutkan sholat. Ya, makanya itu harus paham orang-orang yang di belakang imam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Lagi saya mohon maaf karena memang kondisi belum fit, baru kemarin suntik. Kalau tidak berangkat ada janji dengan Ustadz Marlina, jadi tidak mungkin kalau mengingkari janji ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan semua, dan mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kalah pentingnya adalah nanti salat tarawih kita diberikan kemudahan untuk menjalankan salat tarawih. Dan tak kalah pentingnya adalah salat tarawih itu adalah sunnah. Hati-hati juga kalau melaksanakan salat tarawih, jangan dianggap itu sebagai wajib. Kadang-kadang kita berlebihan seakan-akan itu menjadi wajib. Itu adalah sunnah. Boleh tidak dilakukan di rumah? Boleh saja. Di masjid juga boleh. Berjamaah boleh. Sendirian juga boleh. Nabi itu hanya berapa kali? Ya 3 kali. Selebihnya Nabi di rumah. Lupa supaya tidak dianggap wajib bagi umatnya. Dan jangan sampai kita jadi menganggap salat tarawih itu wajib. Tapi walaupun tidak wajib, tetaplah harus kita laksanakan sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kalau untuk masjid kita, insya Allah kita tetap mengikuti aturan-aturan.
ruku, sujud. Apalagi masjid raya ini memang tumak ninanya begitu luar biasa. Saya pernah melaksanakan agak sedikit tumak nina, itu pernah diprotes sama jamaah. Ustadz atau jamaah lain kali jangan santai nian, agak cepet dikit. Nah kalau nak cepet dikit kamu yang jadi imam, saya jadi makmum. Karena mungkin kebiasaan mereka cepat. Sholat itu kita pengen nikmati. Kalau brak bruk, di mana kita dapat kenikmatan sholat itu? Tidak dapat lagi. Di mana kita bisa merasakan nikmatnya sujud itu? Tidak dapat lagi. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.